Kisah teladan Ahlul Bait Nabi SAW. Pada suatu hari, Imam Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan Zainab sedang bersiap-siap untuk berbuka puasa atas nazar yang telah diucapkan demi kesembuhan Imam Hasan dan Imam Husain. Tak ada hidangan yang tersedia kecuali masing-masing memegang sepotong roti kering. Ketika roti kering akan dimakan, terdengar suara pintu rumah mereka diketuk orang. Maka dibukakanlah pintu itu terlebih dahulu. Yang datang adalah seorang miskin yang meminta sesuatu untuk berbuka puasa, sebab ia tak mempunyai makanan sedikit pun. Ia berkata, "Wahai penghuni rumah kecintaan Rasulullah, aku adalah orang miskin yang tak punya apa-apa. Bahkan untuk berbuka puasa pada hari ini, tolonglah aku, wahai pribadi-pribadi mulia. Berbagilah denganku atas rezeki yang diberikan Allah kepada kalian. Semoga Allah memuliakan kalian karenanya." Imam Ali diam sejenak. Ia memandang anggota keluarganya yang lain. Seisi rumah berpandang-pandangan, namun tak lama segera ia mengambil roti bagiannya sendiri dan bergegas hendak menyerahkan kepada si miskin. Tapi langkahnya terhenti. Ia sangat terharu karena seisi rumah ternyata melakukan hal yang sama. Mereka menyerahkan bagian masing-masing, dan akhirnya mereka hanya berbuka dengan meminum segelas air putih. Hari berikutnya kejadian serupa terulang kembali. Kali ini yang datang adalah seorang muslim yang baru saja dibebaskan oleh kaum kafir setelah ia ditawan beberapa lama. Dan hari kedua itu pun mereka hanya berbuka dengan meminum segelas air putih. Sampailah pada hari yang ketiga, ketika keluarga ini tengah bersiap-siap menunggu azan maghrib, mereka dikejutkan oleh ketukan pintu. Ketukan itu sebenarnya sangatlah perlahan. Imam Ali selaku kepala keluarga berjalan membukakan pintu. Ia terkejut karena tamunya pada sekian kalinya adalah seorang bocah. "Aku adalah seorang yatim, ayahku telah lama meninggal dunia. Ibuku bekerja sendirian, sedangkan aku sudah beberapa hari ini perutku kosong, tak kemasukan makanan apa-apa," kata bocah itu sembari memelas dengan wajah tertunduk. Imam Ali terharu, matanya berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang, ia bergegas mengambil sepotong roti yang menjadi bagiannya. Tapi lagi-lagi ia kebingungan karena seisi rumah serampak mengikuti langkahnya. Ia menoleh ke belakang dan dengan perasaan terharu yang semakin dalam ia berkata, "Sudahlah, biar aku saja yang memberikan bagianku, kalian makanlah bagian kalian." Sungguh bagaimana mungkin seorang ibu akan merasa kenyang sementara ia tahu putranya menggigil karena menahan lapar, kata Siti Fatimah sambil menahan air mata. "Baiklah, tetapi engkau anak-anakku makan sajalah bagian kalian. Biar ayah dan ibu yang mengurus keperluan anak itu," kata Imam Ali. "Tidak, wahai ayah, bagaimana mungkin aku akan makan bagianku, sementara aku tahu bahwa seorang anak yang lebih kecil usianya daripadaku harus berjuang menahan lapar," kata Hasan. "Tidak, wahai ayah, bagaimana aku akan makan dengan tenang, sementara aku tahu bahwa di luar rumah ini seorang sahabatku harus menanggung lapar," kata Husain, tak kalah tangkas dari kakaknya. Tidak lama berselang, Zainab usianya masih sangat kecil sambil menangis mendapati ibunya dan memeluknya seraya bertutur, "Tidak, wahai ayah, aku tidak mau makan, aku tidak mau makan sendirian. Sementara kakakku Hasan dan Husain tidak makan, aku tidak lapar ibu. Berikan bagianku kepada anak itu, teman kakakku Hasan dan Husain." Roti itu pun diserahkan dan kembali mereka berbuka hanya dengan segelas air. Di hari itu keadaan yang demikian itu akhirnya diketahui oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjenguk mereka di pagi harinya. Rasulullah sangat terperanjat melihat keadaan keluarga putrinya itu, terutama melihat cucunya yang masih kecil terkulai tanpa tenaga. Beliau memeluk cucunya dan berdoa, "Ya Allah, tolonglah keluarga Muhammad yang hampir kelaparan saat itu." Turunlah firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga
yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.